Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera atau selamat pagi untuk siswa yang non agama Islam. Untuk perkenalkan, nama saya adalah Ibu Sukarti, mengajar materi atau pelajaran bahasa Indonesia. Langsung saja untuk materi ini, yaitu menyampaikan ide melalui teks anekdot. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mendengar, membaca, melihat teks anekdot. Untuk mendengar, kita bisa contohnya cerita dari keluarga, dari teman, atau orang lain. Untuk yang membaca, kita bisa melihat buku-buku cerita yang isinya lucu dan mengundang tawa pembaca. Untuk yang melihat, kita bisa melihat di televisi atau di internet atau di HP kalian masing-masing. Dalam cerita lucu bisa jadi hanya merupakan cerita rekaan atau banyak yang cerita nyata. Untuk anekdot, sini mengangkat cerita orang penting atau tokoh ternama. Saya lanjut untuk pengertian anekdot. Cerita singkat yang lucu dan menarik yang menggambarkan tentang kejadian tertentu atau orang sebenarnya yang bersifat menghibur, mengungkapkan kebenaran umum dan mengandung sindiran alami. Saya lanjut untuk ciri-ciri anekdot. Yang pertama, cerita singkat. Dan yang kedua adalah menceritakan kebenaran umum. Dan yang ketiga, menghibur. Yang selanjutnya adalah sindiran yang alami. Yang dimaksud dengan cerita singkat, yaitu suatu hari seorang warga dari, saya ulang, yang dimaksud dengan cerita singkat, yaitu sama dengan perumpamaan, bentuknya seperti sebuah dongeng. Dan selanjutnya untuk cerita kebenaran secara umum, menceritakan kebenaran umum, misalnya orang-orang ternama atau tokoh yang terkenal. Dan yang ketiga sifatnya menghibur atau humoris, lucu, menggelitik, dan menjadi atau berupa sindiran. Yang selanjutnya sindiran yang alami dengan teks anekdot akan menyelipkan kritikan yang lebih lucu dan mampu diterima oleh masyarakat. Saya lanjut untuk perbedaan anekdot dengan humor. Perbedaan anekdot di sini ada 3, yaitu cerita lucu yang berisi sindiran, dan yang kedua berisi orang-orang penting, dan yang ketiga yaitu memiliki tujuan tertentu. Untuk yang humor, yang pertama ada hanya sekedar cerita lucu, dan yang kedua adalah kehidupan sehari-hari, dan yang ketiga sebagian besar hanya untuk menghibur. Untuk kehidupan sehari-hari kita bisa berkaitan dengan tokoh publik dan kepentingan masyarakat umum, itu untuk anekdot. Untuk yang humor adalah kehidupan sehari-hari. Saya lanjut dengan perbedaan makna tersirat dan tersurat. Pengertian dari makna tersirat, yaitu makna tertentu dalam suatu perkataan atau tindakan di mana sang pemberi pesan tidak menyampaikan dengan jelas maksud dan tujuan. Contohnya bisa guru adalah pelita bagi siswanya. Ada contoh lain misalnya lagi parasela bak rembulan. Untuk makna yang tersurat yaitu makna yang jelas dalam perkataan dan tindakan. Contohnya bisa
aku senang punya 2 teman baik seperti kalian. Atau bisa juga aku melihat dia kemarin di taman bunga. Selanjutnya ada struktur teks anekdot. Di sini ada abstrak, yang kedua orientasi, lanjutnya krisis, ada reaksi, dan yang ketiga adalah koda. Yang dimaksud dengan abstrak adalah pendahuluan yang menyatakan latar belakang atau gambaran umum tentang isi teks, biasanya berupa pengenalan tokoh atau latar. Untuk abstrak biasanya ada di paragraf pertama. Yang kedua ada orientasi, yaitu bagian cerita yang mengarah pada terjadinya krisis, konflik, atau peristiwa utama. Bagian inilah yang menjadi penyebab timbulnya krisis. Yang ketiga ada krisis, bagian dari inti peristiwa suatu anekdot. Pada bagian ini terdapat kekonyolan yang menggelitik dan mengundang tawa. Selanjutnya reaksi, yaitu tanggapan atau respon atas krisis yang dinyatakan sebelumnya, yang dapat berupa sikap, mencela, atau mentertawakan. Dan yang terakhir ada koda, yaitu penutup atau kesimpulan sebagai pertanda berakhirnya cerita. Di dalamnya dapat berupa persetujuan, komentar, ataupun penjelasan atas maksud dari cerita yang dipaparkan sebelumnya. Bagian ini biasanya ditandai oleh kata seperti itulah, akhirnya, demikianlah. Keberadaan koda bersifat opsional, bisa ada ataupun tidak ada. Sekarang unsur kebahasaan teks anekdot. Pertama ada kalimat peristiwa masa lalu. Contohnya bisa suatu hari seorang warga dari Surakarta mendatangi kantor polisi. Atau juga saya semalam menemukan sesuatu yang ada di depan rumah. Unsur yang kedua ada kalimat retoris, yaitu kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Contohnya, apakah kamu ingin kaya? Atau apakah kamu tahu? Dan yang ketiga ada kata penghubung waktu atau konjungsi. Di sini ada konjungsi kemudian, lalu, sehingga. Contohnya saya ambil satu saja, yaitu aku berada di sekolah hingga sore hari. Dan yang keempat ada kata kerja aksi, yaitu kata kerja yang subjeknya sedang melakukan pekerjaan. Contohnya bisa ibu mengiris bawang merah di dapur. Lanjut yang kelima, ada kalimat perintah, yaitu kalimat yang berisi perintah. Contohnya, tolong buka jendela itu. Yang keenam ada kalimat seru, yaitu kalimat yang digunakan untuk menggambarkan perasaan seseorang seperti marah, sedih, dan gembira. Contohnya, kembalikan uangku. Ada contoh kedua yaitu asik, besok kita berangkat ke luar negeri.
Saya tambahkan untuk tujuan teks anekdot, yaitu menghibur pembaca, membangkitkan tawa pembaca, yaitu saran untuk mengkritik dan menyindir. Dan yang keempat adalah menggambarkan karakter-karakter yang singkat dan langsung pada isinya. Untuk materi hari ini sudah saya uraikan mengawali yaitu pengertian anekdot, ada perbedaan anekdot dengan humor, ada makna tersurat dan tersirat, ada struktur anekdot dan unsur kebahasaan. Untuk materi ini saya kira cukup, kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.